Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Gita Ayu Cahyani, NIM J210190107. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara pengisian partograf. Sebelumnya, partograf adalah suatu alat bantu untuk memantau kemajuan kala persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Begitu, untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung saja praktekkan bagaimana cara pengisian pada partograf tersebut. Baik, di sini saya punya satu contoh soal, yaitu saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Ibu Y hamil anak ketiga, usia kehamilan 39 minggu. Datang ke rumah sakit pada pukul 18.00 dengan keluhan sudah pecah ketuban sejak pukul 15.00. Saat ini, ibu menahan sakit karena kontraksi yang dirasakannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya adalah 120/90 mmHg, nadinya 92 kali per menit, untuk suhunya adalah 30 derajat Celcius. Penurunan kepala 2/5. Hisnya 3 kali per 10 menit selama 30 detik. Detak jantung janin 140 kali per menit. Pembukaan serviksnya adalah 5 cm. Ketubannya jernih, modulasinya positif. Dan untuk di bawahnya ini adalah data-data pada waktu berikutnya, yaitu pada pukul 18.30, his 3 kali per 10 menit selama 30 detik, tekanan darahnya 130/90 mmHg, nadinya 92 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit. Pukul 19.00, his 3 kali per 10 menit selama 40 detik. Pada pukul 19.30, his 3 kali per 10 menit selama 40 detik. Pada pukul 20.00, his 3 kali per 10 menit selama 40 detik. Selama 50 detik. Dan pada saat ini, ibu mengeluh ingin BAB dan tidak kuat menahan dorongan sang anak. Pada saat his terlihat kepala janin dari vagina ibu, sehingga pada pukul 20:15 lahir bayi perempuan dengan berat badan 3.000 gram dan dengan panjang 50 cm. Baik, untuk contoh soalnya sudah saya bacakan, dan di sini saya sudah memiliki lembar partograf, yang dimana untuk pertama kalinya adalah kita isi dulu dari data-data pasien, yaitu disebutkan di pasien adalah dengan nama Ibu Y, kita tulis di sini dengan Nyonya Y. Ibu Y kita lingkarin, ini adalah namanya Ibu Y. Ibu Y ini hamil anak ketiga, usia kehamilan 39. Anak ketiga itu berarti ini adalah gravida atau kehamilan ketiga. P-nya adalah partus, berarti sudah pernah melahirkan 2 kali, kita tulis 2 di sini. Kemudian karena di soal tidak disebutkan pernah aborsi atau tidak, maka untuk A atau abortusnya kita kosongin terlebih dahulu. Untuk jamnya datang ke rumah sakit adalah pada pukul 18.00, kita tulis di sini pada jamnya 18.00 ya, sudah. Dan ketubannya pecah sejak jam 15.00. Ini ketuban pecah pada pukul 15.00, kita lingkarin, atau kita beri tanda terlebih dahulu. Sudah kita tulis 15.00. Nah, ketika data dari si pasien sudah kita isi, hal yang pertama kali dilakukan untuk pengisian partograf adalah pembukaan serviks. Pembukaan serviksnya dulu, jadi tidak urut dari atas atau dari bawah terlebih dahulu, tapi kita cari mana pembukaan serviksnya, data pembukaan serviksnya. Nah, disebutkan di soal bahwa si Nyonya Y ini pembukaan serviksnya adalah 5 cm. Jadi kita tandain, ini kan mulainya dari pembukaan serviks adalah 4. Dimulai dari pembukaan 4. Nah, kita akan tandain pada garis waspada ini, pada angka 5, di antara ini kita silang. Kita bentuk silang. Nah, seperti ini. Sudah, kita kasih tanda silang. Ketika sudah, ini kita tulis jamnya.
karena datang pada pukul 18, terus ini pukul 18.00. Nah, seperti itu. Nah, setelah pembukaan serviks sudah, jamnya sudah, kita lari ke DJJ-nya. Nah, setelah DJJ-nya, kan setelah ini pembukaan serviksnya sudah, kita isi denyut jantung janinnya per menitnya itu berapa. Diketahui untuk DJJ-nya di sini adalah 140 kali per menit. Ini ya, 140 kali per menit. Kita kasih tanda titik pada angka 140. Kita kasih tanda titik. Baik, seperti ini kita kasih tanda titik di angka. Maaf salah. Untuk tanda titiknya yaitu mengikuti dari arah ini ke atas, sehingga di sini tanda titiknya. Baik, tanda titiknya di sini. Ini kasih tanda titik sudah adalah 140 kali per menit. Nah, DJJ-nya sudah selesai, kita pindah ke tekanan darah si ibu. Tekanan darah di sini disebutkan adalah 120/90 mmHg. Untuk tekanan darah di sini sudah tertera untuk simbolnya, yaitu adalah anak panah, yaitu 120. Kita kasih tanda panah ke atas. 120/90 kita kasih tanda anak panah ke bawah, kita tarik garis ke bawah. Nah, seperti itu. Nadinya adalah 92 kali per menit. 92 itu untuk nadi kita kasih tanda titik, ini sudah ada. 92 itu kemungkinan di sini kita kasih tanda titik di sini. Sudah, setelah tanda titiknya sudah selesai, kemudian kita cari data selanjutnya, yaitu setelah tekanan darah sudah, nadi sudah, di sini disebutkan suhunya adalah 37 derajat Celcius. Kita tulis di sini di kotak ini 37 seperti itu. Untuk penandaan kotaknya itu tetap sama, kita urutkan dari ini tadi ya, pembukaan serviks itu ke atas itu sama, ke bawah pun juga sama, begitu. Dan pada pukul 18.30 ini kan satu kotak itu kan sampai 18.30. Nah, kita isi saja sama hisnya kan. Untuk hisnya 18 ini kan dia memiliki hisnya 3 kali per 10 menit. 3 kali per 10 menit itu selama 30 detik. 30 detik itu kan di antara 20 sampai 40 ini ya. Jadi kita kasih tanda garis-garis seperti ini. Itu kalau 3 kali berarti 3 kotak. Kita buat di sini 3. Nih 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan penurunan kepalanya adalah 2/5. 2/5 itu kita tandain di sini. Disebutkan di sini adalah penurunan kepalanya adalah 2/5. Untuk penurunan kepala kita tandain di sini dengan lingkaran, yaitu di angka 2. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita lihat lagi apa yang kurang. Oh ya, untuk air ketuban. Air ketubannya di sini adalah jernih dan moulasenya adalah positif. Di sini ada satu catatan lagi, yaitu untuk air ketuban itu ditandai dengan huruf U, J, M, D, dan K. Di mana dengan U adalah air ketubannya itu utuh, untuk J-nya adalah jernih, M-nya adalah mekonium, dan D-nya bercampur dengan darah. K-nya air ketubannya itu kering, jadi tidak keluar lagi seperti itu. Dan untuk penyusupan atau moulase ditandai atau diberikan simbol angka 0 sampai angka 3, di mana angka 0 ini menandakan bahwa moulasenya atau penyusupannya itu terpisah. Untuk angka 1-nya moulase atau penyusupannya bersentuhan. Angka 2 moulasenya tumpang tindih tapi bisa dipisah. Sedangkan untuk angka 3 moulasenya tumpang tindih tetapi tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Kita kembali lagi. Di sini ketubannya jernih, berarti untuk kita kasih tandanya adalah huruf
J. Air ketubannya J di sini. Dan penyusupannya positif. Positif itu sama dengan 1. Jadi kita kasih angka 1. Begitu. Setelah ini sudah selesai, kita berpindah lagi ke pukul berikutnya, yaitu 18.30. Hisnya 3 kali per 10 menit selama 30 detik itu sama. Berarti sama seperti ini. Kita buatnya sama, kita dengan garisnya masih garis-garis seperti itu. Ini kenapa di kotaknya ini di sini, di jamnya ini? Karena di jam ini adalah sampai waktunya lebih 30 menit, seperti itu. Jadi 18 sampai 18.30. Nah, setelah itu pada pukul 17.00 gisnya 3 kali. Yaitu tekanan darahnya pada pukul 18.30 ini adalah 130/90. 130. Kita tandain di tekanan darahnya 130. Di sini kita buat anak panah naik, pernya 90, kita buat anak panah turun, kita tarik garis seperti itu. Kemudian untuk nadinya 92 kali per menit, berarti tetap di sini. Nah, untuk nadi ini kita kasih garis penghubung. Baik, sudah. Kemudian pada pukul 19.00 gisnya adalah 3 kali per 10 menit selama 40 detik. 40 detik itu kan masih sama ya, jadi tandanya tuh masih sama. Kita kasih garis-garis 3 kali, karena adalah 3 untuk hisnya. Pada pukul 19.30, hisnya itu 3 kali per 10 menit selama 40 detik. Jadi sama juga. Di sini kita kasih garis-garis lagi 3 kotak, karena menandakan 3 kali, seperti itu. Dan pada pukul 20.00 gisnya 3 kali per 10 menit selama 50 detik. Nah, yang jadi patokannya adalah 50 detik nih. 50 detik ini berarti kan lebih dari 40. Jadi kita kasih warna blok seperti itu sebanyak 3 kali. Jadi kita warnain atau kita beri warna itu bukan garis-garis tapi warna blok seperti itu ya. Nah, ini sudah kita beri warna blok. Nah, pada waktu ini si ibu ini ingin BAB dan tidak kuat menahan dorongan dari sang anak. Dan pada saat his terlihat, kepala janinnya ini terlihat juga dari vagina si ibu, sehingga pada pukul 20.15 lahirlah bayi perempuan dengan berat badan 3.000 gram dengan panjang 50 cm. Nah, karena ini sudah selesai, maka kita tulis di sini jamnya. Kita tulis di sini karena sudah selesai, yaitu 20.15 dengan persalinan spontan bayinya perempuan, BB-nya 3.000 dan panjangnya 50 cm, seperti itu. Jadi beginilah cara untuk pengisian partografnya. Semoga dapat membantu. Sekian untuk video kali ini. Begitulah cara pengisian partograf. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanya-tanya di komen. Seperti itu. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.